Kemudian saya ke Mas Anton, jika bola ini ada di Amerika Serikat tapi tetap dia tidak mau melepas gitu ya blokade di Selat Hormuz, mungkin adakah cara lain misalnya mengoper bola ke Tiongkok untuk menekan Iran juga membuka Selat Hormuz, Mas? Ya, ini tadi saya bilang ketika tadi Pak Mustafa sudah mengingatkan bahwa nanti pressure-nya kan melebar gitu. Jadi ketika melebar, kalau misalnya ke Semenanjung Teluk, negara-negara Teluk juga terdampak. Kalau bagi Tiongkok kan Tiongkok nggak terlalu apa namanya, tidak terlalu banyak terdampak dari sini. Tapi negara-negara sekitar ada Asia Timur, misalnya ada Jepang, Korsel, lalu juga ada negara-negara Teluk. Apalagi kalau misalnya sampai blokade itu merembet ke Selat Bab el Mandeb yang di bagian bawahnya itu kan buat gangguannya jauh lebih besar gitu. Jadi memang kemudian mau tidak mau Amerika Serikat harus mencari cara sebenarnya mencari cara. Apakah misalnya Pakistan saja cukup? Bagi saya sih belum cukup. Kenapa? Karena Pakistan kemudian misalnya itu kan bisa dianggap berat sebelah karena dia cuma hanya mempraise gitu ya, mengucapkan terima kasih kepada misalnya pihak Amerika Serikat gitu yang sudah untuk extended unilateral ceasefire tanpa ada kemudian dia membrace misalnya atau mencoba membujuk gitu ya, bermurah hati pujian kepada Iran misalnya bagaimana kemudian ingin melunakkan Iran gitu. Tapi itu satu. Kedua memang apakah kemudian misalnya untuk mencolek mencolek Cina atau mencolek Rusia itu hal yang mungkin karena bagaimanapun juga kan yang membackup Iran selama ini adalah dua negara itu. Jadi dua negara itu memang bisa untuk kemudian diajak duduk berunding. Jadi ketika misalnya Irannya tidak mau, kemudian mereka diajak duduk berunding, bagaimana kemudian bisa membujuk Iran untuk duduk. Tapi kan problemnya, apakah Amerika Serikat Trump mau gitu. Trump kan memang punya rencana untuk kemudian bertemu sama Xi Jinping di pertengahan bulan Mei ini. Apakah kemudian dia ingin membuka mencari cara itu? Ya, itu adalah sah-sah. Bagi saya sih untuk membuka percakapan dengan Cina itu adalah lebih cepat, jauh lebih baik. Karena apa? Karena tadi ini cost ini, kalau misalnya dia akan semakin tinggi, akan semakin sulit untuk dikendalikan. Jadi memang pilihannya adalah kalau misalnya sama Iran buntu gitu, apalagi kalau dan blokade, ya mau tidak mau memang dia harus berbicara dengan yang selama ini menopang Iran adalah salah satunya ada Rusia atau Cina atau keduanya. Karena bagi saya kemudian bisa jadi yang melunakkan Iran adalah mereka berdua karena bagi Iran yang dia pun butuh kepastian kan adalah ada assurance, ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin bahwa nanti Amerika Serikat, Trump itu tidak melakukan serangan seperti ini lagi gitu. Jadi kan jaminan itu bisa saja kemudian diberikan oleh Trump kepada negara-negara yang selama ini menyokong Iran, entah itu Cina atau Rusia. Masalahnya mau nggak Amerika untuk melakukan itu, bernegosiasi yang juga tidak langsung karena toh dengan Pakistan juga kan sebenarnya negosiasinya juga tidak langsung, mereka tidak langsung berhadap-hadapan tapi dengan messenger yang namanya Pakistan. Jadi bisa saja kemudian messengernya diubah, entah itu nanti dengan Cina atau dengan Rusia, atau Rusia misalnya sudah diberikan oleh Trump dengan mencabut sebagian sanksi embargo untuk minyak misalnya. Nah ini bagaimana gitu. Jadi bagi saya memang salah satu back channel yang lain yang juga bisa dimanfaatkan tentu saja adalah siapa yang selama ini menopang Iran, namanya tentu adalah Cina dan Rusia. Problemnya lah mau nggak Amerika Serikat misalnya nanti dalam kunjungan yang kemudian dipercepat, kemudian dia membuka opsi itu untuk perdamaian, bagaimana menegosiasikan 10 itu lalu dengan Cina dengan apa namanya dengan atau dengan Rusia, walaupun ada tentu saja nanti akan ada bunga-bunga kompensasi apa yang mereka dapatkan itu adalah bagian dari kemudian dari negosiasi, bagian dari bunga yang akan bisa diambil oleh seorang messenger gitu. Itulah kan pilihan. Tapi bagi saya adalah salah satu channel lain kalau memang kita ingin memperkaya, tidak hanya terpaku pada Pakistan misalnya, ya tentu saja adalah pilihannya adalah kepada Rusia atau kepada Cina karena mereka lah selama ini yang bisa yang didengarkan oleh Iran. Jadi belum tentu, tapi yang didengarkan oleh Iran dan Iran tentu saja yang selama ini juga ngerasa banyak dibantu ketika Iran yang lebih dari 40 tahun mendapat sanksi, ya dua negara besar itulah yang banyak membantu Iran gitu. Jadi bagi saya memperkaya channel-channel untuk membangun perdamaian itu menjadi kunci gitu. Ya, itu pilihan. Amerika toh sudah pernah melakukan komunikasi. Jadi Trump sudah pernah melakukan komunikasi dengan Putin. Why not dengan China? Kenapa enggak untuk kemudian percakapan itu kemudian lebih diinstitusionalisasi dan lebih diperkaya dan lebih diperkuat. Bagi saya itu pilihan-pilihan yang rasional, Mas Bre. Oke, nah kalau menurut Pak Mustafa bagaimana Pak? Ini dengan Pakistan sebagai mediator sepertinya kok belum menunjukkan progres gitu ya. Apakah tadi kita perlu ngajak juga Rusia dan juga Tiongkok untuk berunding dengan Amerika Serikat? Apakah ini bisa menjadi jalan keluar atau justru semakin rumit nanti? Karena tentunya tadi kata Pak Anton juga banyak syarat-syarat lain ya pasti yang akan mengikuti gitu.
Ya tentu, bagaimanapun sekarang Pakistan itu sebagai mediator inti ya. Jika ada negara lain, apalagi sekelas Cina dan Rusia yang punya hubungan sangat baik dengan Iran ya, ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung, ya tentu ini positif. Sekarang itu kita cari siapalah sekarang yang bisa mencairkan situasi deadlock di Selat Hormuz ini. Siapa? Kita Eropa, Cina, silakan. Siapa yang bisa membantu Pakistan misalnya, atau misalnya mereka melobi langsung Amerika atau Iran. Kalau Iran saya kira mudah mas ya. Jadi kalau misalnya Iran, asalkan Amerika mencabut blokadenya ke pelabuhan-pelabuhan Iran saat ini ya, hari ini pun juga Iran akan mencabut blokade terhadap Selat Hormuz. Iran akan mengumumkan bahwa Selat Hormuz terbuka lagi, asalkan Amerika juga mengumumkan mencabut blokadenya. Jadi tadi kembali kuncinya ada di Washington DC. Dan seperti yang katakan tadi, ada upaya Pakistan yang terus-menerus ya untuk mencari titik temu ini, termasuk tadi usulan supaya Amerika membebaskan awak kapal kargo Tuska milik Iran. Ini salah satu upaya Pakistan, walaupun belum tentu juga. Jika ada negara lain ingin memperkuat upaya Pakistan ini, tentu diharapkan disambut positif ya siapapun, misalnya Cina atau misalnya Rusia atau lainnya, silakan. Jadi sekarang itu bagaimana segera mungkin krisis Selat Hormuz ini selesai. Gitu. Terus kemudian Pak Mustafa, jika memang sekarang mungkin ada pembicaraan yang berlangsung di balik layar gitu antara Pakistan, Amerika Serikat dan juga Iran. Nanti jika memang terwujud ada negosiasi tahap kedua gitu, apakah memang di sini Pakistan menjadi kuncinya untuk membuat draft kesepakatan antara kedua belah pihak atau seperti apa, Pak? Nah, kalau proses yang terjadi seperti sekarang di mana Pakistan ini adalah menjadi mediator utamanya ya, tentu Pakistan akan berperan untuk menyusun draftnya kalau sudah ditemukan titik temunya antara Amerika dan Iran. Misalnya untuk mencari penyelesaian secara konvensi tidak mungkin lah dalam waktu yang singkat ini. Misalnya tercapai semacam kesepakatan kerangka atau garis umum lah dulu ya. Selanjutnya untuk rinciannya, detailnya dilanjutkan pada perundingan-perundingan berikutnya yang butuh waktu lama. Coba bayangkan ya, ketika Amerika dan Iran mencapai kesepakatan nuklir pada tahun 2015 itu prosesnya panjang mas. Hampir 2 tahun baru tercapai kesepakatan nuklir pada bulan Juli itu yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Trump. Jadi apalagi sekarang persoalannya lebih rumit lagi daripada tahun 2015. Sekarang ada isu Selat Hormuz, ada isu kompensasi, kemudian sekarang menyangkut pangkalan Amerika yang tersebar di kawasan Arab Teluk itu. Jadi semakin rumit sekarang itu. Jadi yang sebelum perang ini sebetulnya jauh lebih sederhana, tapi akibat serangan Amerika dan Israel terhadap Iran yang terakhir ini, isunya semakin rumit dan solusinya semakin tidak mudah dan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Maka yang dituntut sekarang itu bagaimana Amerika dan Iran itu mencapai kesepakatan kerangka dulu, garis umum dulu. Wah, ya. Kemudian dilanjutkan ke perundingan secara detail yang ini butuh mungkin berbulan-bulan gitu. Ya. Itu dia ya, sudah negosiasi pun mencapai kesepakatan bisa mencapai tahunan gitu waktunya. Paling tidak harus ketemu dulu antara mereka berdua ini. Dan tentunya langkah dari Amerika Serikat untuk bisa membuka Selat Hormuz agar Iran mau berunding kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Pak Mustafa Abdul Rahman, pengamat senior Timur Tengah, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari SET, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.